Mulailah memaafkan kesalahan dan memperbaiki masa depan, karena seharusnya kesalahan membuat kita jauh lebih semangat lagi, bukan hanya terkungkung dalam penyesalan yang tak berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Emang sih ya, kalau dipikir-pikir nih, kalau dulu aja tahu tentang budgeting, tahu tentang tips hemat, tahu tentang menabung, wah bakalan memperbaiki keuangan jauh lebih baik lagi. Nyatanya kita ngomongin yang sekarang aja deh teman-teman. Udah tahu tentang tips hemat, tentang budgeting, tapi masih aja kan kita terkurung dalam hal-hal yang sama kayak dulu. Tetap susah nabung, tetap nggak ada sisanya, tetap bingung kalau ada pengeluaran dadakan di setiap bulan ngambil dari mana. Yap, itu membuktikan bahwa nggak ada gitu yang bisa memastikan kalau masa lalu kita nih, kita udah lebih hebat dari yang sekarang bakal jauh lebih baik lagi. Karena segala sesuatu yang terjadi pastinya yang pertama atas izin Allah, bener gak tuh? Mama dadah keluar lagi ya kan. Tapi Bunda tuh dulu pernah diajarin sama guru Bun Ai, entar deh kamu bakal ngerasain manisnya SMP kalau udah SMA, manisnya SMA kalau udah kuliah. Yaps, bener banget. Jadi ketika SMA ngerasa nih dulu nggak bisa bahasa Inggris, waduh coba aja dulu SMP pinter ya. SMA ternyata nggak tobat juga tuh teman-teman. Jadi ayo deh, maafkanlah kesalahan masa lalu. Kalau dulu nggak ngerti budgeting, nggak ngerti tips hemat, nggak apa-apa. Teman-teman yang bikin video budgeting Bun Ai pribadi sekalipun nggak usah insecure. Ada di momen-momen kebablasan. Tapi balik lagi, semuanya dijadikan pelajaran sehingga kita jauh lebih baik lagi di masa depan. Bukan cuma meratapi penyesalan-penyesalan, tapi ujung-ujungnya tetap aja jajan, tetap aja check out belanjaan. Ada yang kayak gini nggak? Kalau ada yang kayak gini nggak usah tulis di kolom komentar ya, nanti jadi sedih. Bercanda ya teman-teman. Ya udah, hari ini Bun Ai mau ngebahas nih, banyak banget yang tanya di DM, Bun Ai aku tuh kalau kebablasan tengah bulan langsung kayak keder gitu, ngapain aku ya? Oke, mudah-mudahan video ini bisa ngebantu. Dan kalau teman-teman punya permasalahan yang sama, boleh simak video ini dari awal sampai akhir, karena nanti di poin keempat Bun Ai bakalan ngebahas kalau kejadian ini berulang-ulang solusinya tuh kayak apa. Nah ini mohon maaf banget ternyata nggak ke-record, udah nulis nggak ke-record tapi nggak apa-apa ya, Bunda coba jelasin aja. Jadi yang pertama, langsung benahin, jangan ngayal, jangan menghayal Marimar, menghayal ya untuk gajian nanti aja deh aku tobat kembali. No, gak akan terjadi. Ujung-ujung udah ganti tahun akan tetap seperti itu. Jadi ketika kita ngerasa kebablasan, Bun Ai ngomong kebablasan tuh berarti ini kita bablas karena keinginan ya, bukan karena kebutuhan. Kalau kita ngerasa karena kebablasan, karena jajan lah, terus tiba-tiba belanja yang gak jelas, langsung benahi saat itu juga atau di minggu itu juga. Jangan nunggu gajian, jangan bilang ah ya udahlah nggak apa-apa bulan ini gagal, terus boros tapi nggak tobat-tobat gitu bahasa Bun Ai. Ayo come on, lihat tanggalan, ini tuh baru tanggal berapa? Baru tanggal 10, kamu udah kebablasan, terus mau rubahnya di tanggal 25. Ya udah, bersiap aja tabungan kamu habis. Jangan, ayo semangat. Ketika kita ngerasa oke, aku udah kebanyakan jajan seblak sama cilok nih ya. Seblak lagi, cilok lagi, ya emang itu kedoyanan Bun Ai. Jadi alam bawah sadar kalau udah jajanan manggilnya itu aja sih, nggak jauh-jauh. Mohon maaf atas kerecehan Bun Ai ya. Jadi balik lagi, nggak usah ngayal, nanti aja deh gajiannya aku benerin. No, kecuali teman-teman punya dana yang cukup, dana darurat yang cukup, boleh dipakai. Tapi kalau enggak, langsung benahi. Benahinya gimana Bun Ai? Nanti ya di poin ketiga. Intinya jangan terjebak ke siklus gajian, bikin anggaran, semangat, bikin sinking fund, pokoknya challenge 2000, challenge 5000. Tiba-tiba apa? Di tengah bulan gak jajan-jajan, baru tanggal 10 bablas. Udah gitu gak tobat, begitu terus. Udahlah bodo amat, gagal aja bulan ini, sengaja digagal-gagalin. Jangan, pokoknya begitu bulan ini ngerasa gagal, tengah bulan ngerasa gagal, langsung aja auto tobat, rombak lagi semuanya, benahi dari awal. Nah yang kedua nih, berhenti mengingat-ingat keborosan. Jadi jangan diingat-ingat udah kayak hafalan, gak usah. Takutnya ini boros masuk ke alam bawah sadar, terus ujung-ujungnya kita kayak bucin gitu loh sama si boros. Bun Ai aja kadang tuh pengen tahu yang namanya jajan tuh siapa sih.
Sampai orang ngerelain loh ya, nggak beli logam mulia, nggak punya dana pendidikan cuman buat si jajan. Ini kan penasaran banget. Si jajan tuh siapa sih? Canda ya teman-teman. Jadi balik lagi, jangan ingat-ingat keborosan. Habis makan nih misalnya pagi ya, jajan seblak tuh kan, seblak lagi dibawa-bawa. Karena nggak sempat masak nih, aku jajan batagor, seblak, somai, ya udah maafin, pagi itu maafkan. Jangan siang dibikin bablas lagi. Ya udahlah, pokoknya hari ini aku mulai leha-leha dulu. Besokannya begitu, ya udahlah ya 2 hari nggak apa-apa kali, 3 hari terus, ujung-ujungnya apa? 1 minggu, ujung-ujungnya apa? Teman-teman nggak tahu nih ngambil uang dari mana lagi, karena udah dibikin bablas dalam 1 minggu. Jajan terus karena perkara apa? Nginget-nginget si seblak tadi. Ya aku udah jajan, ya udahlah hari ini aku sengaja aja gitu ya boros, nggak apa-apa lah. Besokannya ya udahlah boros kali ini lagi malas masak. Nah ingat ya teman-teman, jadi ketika kita melakukan keborosan ya udah sampai itu aja, cukup, selesai. Pagi nggak sempat masak soalnya aku lagi ada acara atau segala macam, ya udah sorenya masak, malamnya masak. Sekali lagi ya, Bun Ai lagi ngomongin kebablasan orang yang nggak ada budgetnya. Kalau memang budgetnya berlebih cukup ya udah nggak apa-apa, disesuaikan aja sama kondisi. Kecuali nih lagi sakit, itu kan beda perkara ya. Sebelumnya mohon maaf banget ya kalau suara Bun Ai itu agak-agak nggak enak, soalnya emang nih tenggorokannya lagi agak bermasalah teman-teman. Tapi masih bisa dubbing sih dan nggak sakit kalau dibawa bicara, cuma emang agak serak aja. Nah ini perkara jajan. Kalau perkara marketplace gimana Bun Ai? Begitu kalian abis check out dan dipikir-pikir yang di check out barang yang memang masih ada atau belum terlalu dibutuhkan, langsung aja uninstall. Jangan alasan sayang, tapi nanti kalau kebutuhan rumah tangga lebih murah online gitu ya dibanding offline. Anggap teman-teman belajar untuk menyikapi bahwa yang murah kalaupun gak punya uang jadi mahal, tapi yang mahal kalau punya uang jadi murah. Satu itu. Yang kedua, mungkin aja emang yang online bukan rezeki teman-teman, yang offline adalah rezeki teman-teman. Dibanding teman-teman kayak maksain belanja, terus pas dicek belum cukup nih untuk nominalnya, ditambah lagi supaya free ongkir lah, supaya dapat voucher lah. Kalau saran dari Bun Ai sih, mendingan uninstall dulu aja. Nanti kalau ada dana, udah memang pengen beli, baru deh install. Gak banyak kok yang dipakai kuotanya. Mendingan dibandingin kita boros sama sesuatu yang lain, ya udahlah boros kuota sedikit nggak apa-apa. Pastiin juga ya teman-teman tahu untuk login email dan passwordnya, jangan sampai kelupaan ya. Bahaya tuh nanti ya. Oke, waktu itu di kelas ada yang tanya, Bun Ai gimana sih supaya kita tuh nggak nafsu-nafsu banget kalau ada promo. 3 aja tips dari Bun Ai. Bun Ai tuh selalu nekenin bahwa di alam bawah sadar, yakin setiap minggu itu pasti ada promo terbaik, tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan. Yang kedua, Bun Ai nggak perlu bangga mendapatkan barang murah kalau ujung-ujungnya bakal jadi sampah. Nah yang ketiga, itu tadi ya, kalau nanti pun mahal, insya Allah kalau ada rezekinya akan jadi murah bagi Bun Ai pribadi gitu. Jadi lebih kayak kalem sih, udah nggak butuh lah, udah ntar aja gampang. Kalau teman-teman tim yang mana nih? Tim yang kayak aduh sayang banget kalau melewatkan diskon, bangga banget kalau dapat produk murah. Kalau memang dibutuhkan itu benar-benar nggak jadi masalah. Cuma kalau jadi sampah ya, kalau kata Bun Ai sih sayang juga. Nah di poin ketiga nih, Bun Ai bakal ngebahas cara ngerombak anggaran kalau udah kebablasan. Tapi sebelum lanjut, kita sapa-sapa dulu yuk. Kita sapa yang pertama, Kacang Polo dibikin sayur. Halo Solo dan juga Cibubur. Wah ceria banget Bun Ai. Ya iyalah, aroma-aroma gajian udah mau nampak. Dompet masih penuh. Bercanda, ternyata itu semuanya mimpi. Lanjut ya, kita sapa-sapa ya. Ada kakak bawa barang, halo Majalengka dan juga Semarang, ikan bandeng lagi digoreng, halo Ciseeng dan juga Cengkareng. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai, like, komen, positif, subscribe, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman dengan dimudahkan segala urusannya dan selalu diberikan kesehatan. Dan bagi kamu yang baru bergabung di video ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Jika berkenan, bantu channel ini lebih cepat berkembang dengan men-share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke deh, langsung aja kita masuk ke poin ketiga ya. Rasanya Bun Ai butuh kencur atau jahe nih ya. Tenggorokannya udah mulai kayak
Wah, agak-agak gatal gitu ya teman-teman. Emang lagi musim apa gimana sih? Ini kayak batuk di keluarga Bun ganti-gantian nih. Teman-teman ada yang sama nggak? Boleh tulis resep terbaik ya di kolom komentar. Oke, langsung nih di poin ketiga. Gimana sih Bunda untuk cara ngerombaknya kalau anggarannya udah bablas? Yang pertama nih, misalnya kita udah paham nih bablas nih. Oh ya ampun, udah nggak ada uang untuk belanja bulanan, tapi minyak goreng habis, beras ludes. Ya udah, kalau saran dari Bun Ai, yang pertama keluarin seluruh uangnya. Jadi kumpulin lagi seluruh uangnya. Buat apa? Nah, nanti kita ngeliat di dampak psikologinya ya. Yang kedua, evaluasi untuk poin-poin yang memang paling dibutuhin. Oh, ternyata belanja bulanan masih kurang. Bikin anggaran baru. Langsung buat anggaran baru dengan sisa dana yang tadi. Jadi, budget tracker tuh jangan nungguin sampai nanti akhir bulan, nggak ada. Maksudnya Bunda tuh nggak ada angka pasti harus di akhir bulan baru bisa di budget tracker. No, kalau kita udah ngerasa kebablasan langsung aja budget tracker. Nih gimana sih kok uang aku udah pada habis, tapi kebutuhan belum semuanya dibeli, langsung bikin anggaran baru. Dampaknya apa sih Bun Ai buat mental? Yang pertama, langsung kayak memiliki semangat baru. Nyambungnya tadi ya sama poin pertama, kenapa orang ketika kebablasan nunggu gajian selanjutnya? Karena ngerasa punya semangat baru mengatur uang dengan anggaran yang baru. Kalau kita rombak di tengah bulan, insya Allah kita akan kayak punya semangat baru karena berasa baru gajian. Dan pastinya kita akan jauh lebih berhati-hati karena di gajian level 2 ini anggaran kita itu benar-benar tipis teman-teman. Jadi saran dari Bun Ai, nggak usah ya nunggu budget trackernya sampai akhir bulan. Kalau emang udah ngerasa kebablasan, keluarkan seluruh sisa uangnya, mulai lagi rombak buat anggaran baru, sehingga kita merasa baru gajian jadi jauh lebih semangat lagi. Dan cara ini tuh udah diuji coba sama Bun Ai dan beberapa teman Bun Ai yang tadinya selalu nggak bisa nabung sampai akhir bulan, dan alhamdulillah tabarakallah bukan hanya nabung bahkan bisa membeli aset. Wow. Emang ya katanya kan cara kita memperlakukan rezeki Allah adalah cara Allah mempercayakannya sama kita. Aduh, mama dadahmu Bun Ai jangan keluarin akhir bulan ya, nanti masuk angin aku denger ya. Oke deh, langsung nih di poin keempat ya. Kalau ini terjadi berulang-ulang gimana nih Bun Ai? Aku tuh tiap gajian selalu aja kurang. Nah ini yang pertama, mulai yuk curi anggaran di awal. Jadi istilahnya tuh bukan cuma PPKM nih ada level 1 dan level 2, tapi dana tak terduga kita juga ada level 1 dan 2. Ini mohon maaf banget ya, harusnya dana tak terduga bukan dana darurat, karena dua hal itu buat Bun Ai sangat-sangat berbeda. Ini Bun Ai agak salah tulis. Nah jadi di bulan tersebut ketika dana darurat pertama udah habis, dari mencuri anggaran ini kita punya dana darurat yang kedua. Gimana sih untuk mencuri anggaran Bun Ai? Kita bahas di next video ya untuk selengkapnya. Intinya sih adalah teman-teman menyisihkan dari seluruh anggaran yang sudah dibuat minimal 10%, maksimum di angka 20%. Tapi jangan langsung masuk ke sinking fund, jadiin dulu dana tak terduga level 2. Nah langkah yang kedua, kalau ini terjadi berulang-ulang, ayo mau nggak mau persempit challenge menabung. Sinking fundnya satu dulu deh, soalnya ini bablas, gimana mau bikin sinking fund yang banyak? Ini aja kebablasan terus, ini aja nggak cukup uangnya, ini aja nggak sampai akhir bulan. Jadi saran dari Bun Ai, ayo persempit aja dulu. Kok gitu sih Bun Ai? Kan kita juga pengen. Ingat ya, mengelola uang itu yang terpenting adalah pemikiran kita sendiri tentang uang. Apakah kita ini benar-benar bisa mengendalikan uang dengan baik atau kita dikendalikan? Semakin kita merasa nggak mampu nabung, celengannya nggak penuh-penuh, semakin kita merasa nggak bisa mengendalikan uang. Padahal bukan nggak bisa mengendalikan uang, kita hanya butuh waktu lebih lama lagi. Tapi udah kayak dosen lagi nih ya. Bagi pemula, waktu itu benar-benar membuat dia nggak semangat karena ngerasa celengan nggak penuh-penuh. Jadi saran dari Bun Ai, ayo persempit untuk challenge menabungnya. Dan jika memakai anggaran bulanan, robah. Oke, aku bulanan selalu kebablasan. Rubah teman-teman. Jangan maksain pakai satu metode aja. Sampai detik ini pun Bun Ai selalu merubah-rubah metode keuangan di keluarga Bun Ai sesuai dengan pendapatan yang ada. Jadi kita harus ngeliat dulu pendapatannya berapa nih, yang tetap berapa, yang sampingan berapa. Pengeluarannya banyak nggak bulan ini? Ya udah kita sesuaiin aja. Kalau nggak banyak, oke bikin anggaran 1 bulan. Kalau banyak, oke pakai anggaran mingguan. Biar nggak stres gitu ngeliat uang sedikit ya. Jadi sekali lagi Bun
Bunda ingatkan bahwa yang menyeramkan bukanlah keinginan kita dibunuh oleh orang lain, tapi keinginan kita dibunuh oleh diri kita sendiri. Ingat-ingat sudah berapa banyak lorong boros yang kita lalui dan gak berhasil keluar. Sudah banyak berapa janji hemat yang gak kita kerjakan. Jadi ayo 2022 bismillah semangat lagi. Jangan stres mengatur uang karena kita harus mampu mengendalikan uang. Itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.